Diberi tugas membangun jalan di Jawa Barat, sudah saya laksanakan sampai tuntas. Anggaran jalan Provinsi Jawa Barat, dulu paling besar hanya 400 miliar, sekarang menjadi 4,5 triliun. Dulu waktu anggarannya 400 miliar, total APBD Provinsi berapa? 37 triliun. Sekarang APBD Provinsi berapa? Cuma 28 triliun, turun. Apakah saya mundur untuk membangun? Tidak, maju terus. Kita naikkan anggaran pembangunan. Bagaimana caranya? Puasa birokrasi, gubernurnya yang menahan diri, rakyatnya yang harus pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk dan semua. Kembali lagi di channel Kamal Update ini tanggal 16 Juni 2026. Saya berada di Durja ya teman-teman, atau di Durejaya. Ini saya berada di Kampung Mede ya teman-teman. Nah itu di belakang saya ada Bang Dani, petualang dari Explore, sedang lihat perkembangan pengecoran di Kampung Mede ya teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ini. Semoga yang sudah subscribe diberikan sehat, panjang umur, dan berikan rezeki berlimpah. Amin, amin, robbal alamin. Nah, yuk kita lihat ya perkembangan pengecoran di Durja ini. Sudah sampai mana? Atau sudah ngecor lagi atau tidak ya teman-teman? Masih sampai sini doang ya pengecorannya, belum lanjut lagi. Nggak tahu kapan ya pengecorannya. Oh, ada drone-nya Bang Dani tuh. Wadidaw, ditangkap ya, tangkap aja ini ya drone-nya. Nah, ini belum ada perkembangan lagi buat pengecoran selanjutnya. Baru sampai sini doang. Nah, ini tingginya sekitar 30 sampai 40 cm ya teman-teman. Nah, ini sisa-sisa yang ngecoran kemarin ya. Setelah selesai ngecor langsung dikasih cat hitam ya teman-teman. Nah, ini lebar ngecornya sekitar ada kali ya 7 sampai 8 meter ya teman-teman. Kalau drainase bisa nyampe 12 meter sampai pinggir kali. Insya Allah ini pinggirnya dikasih tanaman ya, atau pohon, atau buat jalur jalan kaki bisa, trotoar maksudnya. Nah, ini drainasenya sepertinya harus ditutup buat jalan kaki atau trotoar. Nah, ini enak ya kalau drainase lebar kayak gini ya teman-teman. Jadi bisa mengurangi banjir, asalkan warganya ya taat peraturan, jangan buang sampah. Jangan buang sampah ya. Sudah diperingati tetap aja nggak bisa-bisa. Yang penting kesadarannya. Sebelumnya drainasenya lebih kecil ya teman-teman, lebih kecil, dan di sini bangunan liar. Gimana nggak banjir ya teman-teman? Udah drainase, bangunan liar. Nah, ini dipenuhi bangunan liar, ya udah otomatis banjirnya berulang kali teman-teman. Akibat banyak kumuh di daerah Kampung Mede ini. Nah, ini sepertinya kayak gini ya. Ditutup yudutnya. Nah, ini buat akses rumahan ya teman-teman, atau perkampungan. Nah, ini warung kita istirahat ya kalau kita ngonten di sini.
pada makan di sini, minum sini. Nah ini semoga aja ya dilanjut lagi pengecorannya, nggak tahu sampai kapan. Semoga ya cepet ngecor lagi. Nah ini awal ngecornya dari tempat ojek pengkolan teman-teman. Pinggirnya dimanfaatin buat tanaman atau buat pohon-pohon bisa. Oh. Nah ini harus dikasih lampu ya teman-teman. Dikasih lampu soalnya di sini gelap kalau malam ya teman-teman. Nggak ada penerangan. Semoga setelah sudah ngecor ini di atasnya dibikin lampu ya teman-teman, biar malamnya terang. Takutnya kalau udah jadi jalannya terus gelap, yang ada takutnya terjadi yang nggak duga-duga. Nah, awal ngecornya dari itu ya, dari jembatan sampai turunan tuh. Kemarin akses ditutup dari tanggal atau dari hari Minggu kemarin teman-teman sampai Kamis kalau nggak salah ya, buat akses. Waduh, Pak Ustadz, Dunia Ramli Channel ya, baru datang malah diklaksonin, bikin jantungnya copot. Nah sini ya, tuh. Kalau buat mobil 7 atau 8 hari ya teman-teman. Nah ini jalan Istiqomah. Nah ini masjid, tempat kita sholat atau tempat istirahat juga. Di sini ngontennya pas bulan puasa teman-teman, panas banget itu. Bulan puasa pembongkarannya dikit-dikit, dan itu pembongkarannya sesuai perintah dari RT-nya. Jadi ekskavatornya nggak berani bongkar ya, kalau tergantung dari RT-nya. Pas udah menyampe di rumah Bang Jago, otomatis Bang Jago kan ngamuk tuh, viral. Otomatis Kang Deddy atau KDM ini sering nonton. Ya udah ngamuk dia, langsung diperintahkan Satpol PP buat pembongkaran. Udah sampai bablas dah, sampai nyampe underpass atau sampai dekat rel ya teman-teman pembongkarannya. Makanya jangan main-main dengan programnya KDM, yang ada kena akibat semuanya. Lagian kalau udah salah ya udah terima terima tanggungnya. Makanya lain kali kalau bangun rumah jangan di pinggir kali kalau nggak mau dibongkar. Dengan harga murah, tergiur, ya udah otomatis dibeli, nggak tahu resikonya dibongkar. Lebih baik cari rumah yang jauh dari kali, yang ada sertifikat, yang ada
harganya yang terjangkau atau lebih mahal ya teman-teman. Ternyata ininya dikasih ya teman-teman, lebih tinggi. Nah ini lebih tinggi ya, gak tahu nih kapan nih dicor ya. Nah ini kan enak tuh, lebih tinggi. Apalagi di sini kalau buat kendaraan motor ngeri, nggak ada lampu. Semoga setelah sudah dicor jalan ini ya, di jalan baru ini, semoga dikasih lampu buat penerangan, buat akses motor atau mobil. Dan di sini juga drainasenya atau unitnya ditutup buat jalan kaki atau trotoar ya teman-teman. Jadi bagus ya, asalkan warganya ya taat dengan peraturan, jangan buang sampah di kali atau drainase ya, kalau nggak mau banjir. Banjir itu akibat dengan ulahnya diri sendiri. Jadi kurang kesadaran, kalinya marah atau ngamuk, otomatis banjir. Kan enak kalau kalinya bersih, kan bisa dimanfaatin buat bisa nyuci pakaian, cuci piring, bisa berenang, bisa digunain dengan maksimal mungkin. Kalau kalinya jorok kan bau, banyak sampah, banjirnya berulang kali. Jangan gitu ya, jangan gitu. Lebih baik kalinya dijaga, dibersihkan, sampahnya buang tempat ke tong sampah, jangan di kali. Gitu ya teman-teman. Itu khusus daerah Jawa Barat nih, tolong dijaga ya kalinya, jangan buang sampah di kali. Yang buang sampah di kali otomatis jadi siluman ya, atau jin tomang atau biadab ya. Oke, kita terbangin drone dulu ya. Nerbangin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada bocah main layangan. Nah ini kita masih review ya, atau lihat perkembangan pengecoran di jalan baru di Bekasi, daerah Kampung Mede ini ya teman-teman. Nah ini belum ada kelanjutan lagi ya pengecorannya, nggak tahu kapan lagi nih ngecor. Masih sampai sini, semoga cepet dicor lagi biar bisa digunain buat akses motor atau mobil. Nah ini sudah dibuka ya teman-teman, sudah dibuka karena corannya sudah kering dan bisa dipakai akses motor atau mobil yang melintas ke arah rumah, ke perumahan ya teman-teman, atau perkampungan tuh ke arah sana ya teman-teman, tuh ke arah sana. Nah ini ketinggian ngecornya sekitar 30 sampai 50 cm ya teman-teman, atau 40. Nah ini lebarnya sekitar 7 sampai 8 meter dari tanaman itu ya sampai drainase. Nah
Kita jalan. Nah ini enak ya teman-teman, kalau jalan di daerah Jawa Barat kayak gini mah nggak perlu ganti shock breaker lagi nih. Tuh jalan di Bekasi aja udah mulai nih, udah mulai ada perubahan, dan perubahannya sangat drastis ya. Nah ini dulu dipenuhi bangunan liar, sekarang sudah kelihatan ya, rapi banget, sudah dibikin jalan. Baru sampai sini nih ngecornya teman-teman, belum lagi lanjut lagi. Nah ini drainase atau unitnya ditutup ya, tuh seperti ini tuh, ditutup buat akses perjalan kaki. Nah, wadidaw, makin keren aja ya daerah Bekasi ini di Kampung Mede. Belum lagi nih ditambah gebrakan KDM di daerah Bekasi. Wadidaw, makin keren. Nah ini kita ke sana dulu, kita jalan. Kita tinggi dulu. Soalnya di sini banyak pohon ya teman-teman, jadi otomatis kita harus tinggiin dulu biar ngindarin pohon-pohon yang melebihi ke jalan. Nah ini pohon-pohon kalau ranting-ranting yang lebihin ya harus ditebang, biar tidak, kalau batang pohonnya jatuh atau gimana ya, takutnya kena kendaraan atau yang melintas di sini ya teman-teman. Wadidaw, makin keren aja nih. Bentar lagi nih Jalan Bekasi semuanya di total berubah gratis, nggak ada jalan-jalan jelek, harus dibagusin. Kalau dipimpin KDM kita ya teman-teman, gubernur kita, pasti dibagusin tanpa basa-basi. Wadidaw, makin keren aja. Asalkan warganya ya taat peraturan, khusus daerah Jawa Barat, tolong kalinya dijaga, jangan sampai sampah-sampahnya numpuk di kali. Kalau numpuk di kali otomatis banjir. Kalau banjir kan gak kira-kira, kadang sini banjirnya sampai seleher, kadang sampai 2 meter, 1 meter, gak pernah dikit. Soalnya di sini dulu kalau hujan doang ya 2 jam aja langsung naik airnya. Gimana nggak kumuh banget daerah sini Kampung Mede. Sekarang udah mulai berkurang ya banjirnya. Soalnya di sini bangunan liarnya pada dibongkar-bongkar semua. Yang kumuh-kumuh pada ditendang-tenangin sama KDM dan dibantu sama Pak Wali Kota Patri untuk membangun Jabar Istimewa. Wadidaw, makin keren aja ya. Wow, widih. Nah ini khusus di bawah jembatan ya, lebih baik
di-skat. Tuh. Lebih baik di-skat biar sampah-sampahnya nggak ngalir di bawah kolong jembatan. Kalau ngalir di bawah jembatan otomatis dia tenggelam dan numpuk jadi banjir. Lebih baik di-skat atau ditutupi, lalu seminggu 2 kali atau 3 kali dibersihkan, asalkan warganya saling gotong royong biar nggak banjir. Nah, mulai ngecoret dari sampai sini teman-teman, sampai sini. Mulainya dari situ dan sampai sono ya, tuh belum ada kelanjutan lagi nih ngecoret. Saya tadi nyari orang proyek, tapi orang proyeknya pada libur. Tunggu perintah dulu dari atasan buat kelanjutan ngecornya kapan. Semoga secepatnya nih, biar digunain nih akses motor atau mobil yang melintas ini nih. Wow. Nah, ini harusnya drainase kayak gini nih. Harusnya dibersihkan atau digotong royong minimal ya sebulan 2 kali lah, biar nggak banjir. Ini baru berapa bulan nih, baru sebulan kayak udah ada sampah aja. Astagfirullah. Dan sampah ini bikin mampet tuh. Kita lihat ya tuh teman-teman. Tuh di situ tuh parah banget akibat kurang kesadaran. Jangan kayak gitu ya, khusus daerah Jawa Barat, jangan kayak gitu. Mentang-mentang gubernurnya KDM, saya enak jidat aja buang sampahnya. Gak apa-apa lah buang sampah, yang penting dinormalisasi lah. Gimana sih? Normalisasi itu dananya lumayan banyak itu, gak nanggung-nanggung. Makanya tolong dijaga kota, di daerah kabupaten atau di daerah desa. Kalau kalinya dibersihkan enak, buat bisa cuci pakaian, cuci piring, bisa mandi, bisa berenang, bisa digunain manfaat buat kalinya ke sawah bisa. Kalau kalinya kebanyakan sampah, mampet, air ke sawahnya gimana? Gagal panen, bau, banjir, banyak itu. Banyak dampaknya kalau buang sampah di kali. Ya tolonglah dijaga kalinya, minimal sampai dibakar. Lebih baik dibakar daripada sampai dibuang ke kali. Ini sampah banyak kan ngalir dari pasar ini yang ulahnya nih. Pasar kan otomatis nyediain truk sampah, tapi tetap aja orang yang ngeyel. Oke, kita kembali, kita turun, mendarat. Oke, terima kasih sahabat Kamal atau Ahmad Kamal menonton video saya awal sampai akhir. Mohon maaf lebih dan kurangnya atas penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.